Shalom Bu, saya Jenderal Andrew. Di sini saya akan menghafal 20 bank soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan imperialisme, yaitu suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Nomor kedua, yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat, yaitu Indonesia memiliki rempah-rempah yang berlimpah, maka bangsa Barat sangat mengincar Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya secara gratis tanpa bayar. Yang ketiga, tiga tujuan revolusi industri di Inggris, yaitu adanya modal, adanya tenaga kerja, dan yang terakhir adanya teknologi mesin-mesin canggih di Inggris. Nomor keempat, jelaskan yang dimaksud dengan 3G. 3G yaitu motivasi atau faktor untuk mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjajahan. 3G itu ada 3, yaitu ada gold, yang kedua ada gospel, dan yang ketiga ada glory. Yang ketiga tersebut harus dilakukan bangsa Barat untuk melakukan penjajahan. Nomor 5, di manakah bangsa Portugis pertama kali mendarat? Mereka mendarat di Maluku pada tahun 1511. Nomor ke-6, jelaskan perjalanan Vasco da Gama sampai jalur Indonesia. Ia memulai perlayarannya dari timur, dari Libason, dan menyusuri pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Pelayarannya kemudian dilanjutkan ke Samudra India dan tiba di Calicut dan Goa, pantai barat India. Yang ketujuh, Alfonso membangun benteng Ternate yang bernama Sao Paulo. Yang kedelapan, bagaimana cara Christopher Columbus mencari jalan langsung ke Indonesia, yaitu dengan cara mencari rempah-rempah di daerah timur namun gagal. Selanjutnya mereka berlayar di mencari daerah yang berlimpah-limpah rempah-rempah, namun mereka kesasar sampai ke benua Amerika. Setelah itu Columbus percaya bahwa bumi itu bulat dan mengambil arah berlayar ke daerah barat, maka menemukan jalan langsung masuk ke Indonesia. Yang ke-9, siapakah yang bergantikan Ferdinand Magellan sesudah terbunuh, yaitu Sebastian del Cano. Yang ke-10, yang menyebabkan pertikaian antara Portugis dan Spanyol, yaitu awalnya orang Spanyol senang berdagang di Maluku sehingga jumlahnya semakin banyak. Bagi Portugis, kehadiran Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis dan mengakibatkan timbulnya persaingan antara Spanyol dan Portugis yang sejalan dengan pertentangan Sultan Ternate dan Tidore. Nomor 11, siapakah tokoh yang merintis kedatangan Inggris, yaitu Francis Drake dan Thomas Cavendish. Yang ke-12, pada tahun berapakah Inggris masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun 1579. Yang ke-13, bagaimana cara kolonialisme bangsa Inggris di Indonesia, yaitu masa kolonialnya berlangsung selama Inggris menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1811 hingga 1815. Yang ke-14, di wilayah mana sajakah Inggris berhasil membangun kantor-kantor perdagangan, yaitu di Kalimantan, di Yogyakarta, di Makassar, dan di Jambi. 15, yang menyebabkan Inggris terusir dari Indonesia. Mereka melakukan konvensi dengan Belanda. Namun Inggris kalah melakukan konvensi dengan Belanda dan akhirnya harus pergi dari Indonesia dan menyerahkan daerah Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816 dan Inggris harus terpaksa pergi dari Indonesia. 16, tahun berapakah Belanda pertama kali masuk ke Indonesia? Mereka masuk pada tahun 1596. Apa yang menjadi hak istimewa VOC? Yaitu ada 4, hak monopoli terhadap perdagangan, hak untuk mencari atau mencetak mata uang sendiri. Yang ketiga, memiliki pasukan armada laut untuk melakukan peperangan. Yang keempat, dapat membuat perjanjian menyatakan perang atau damai dengan negara. Yang ke-18, tuliskan pejabat-pejabat yang bertugas sebagai gubernur VOC. Ada Peter Bot 1568 sampai 1615. Yang kedua, ada Jan Peterson 1587 sampai 1629. Yang ketiga ada Jaap van Riebeeck 1618 sampai 1677. Yang keempat ada Anthony van Diemen
1593 sampai 1646. Dan yang terakhir Hendrik Bauer 1581 dan 1643. Nomor 19, apakah isi perjanjian Giante? Perjanjian Giante isinya yaitu perjanjian antara VOC dengan pihak Kesultanan Mataram oleh Sultan Wana II dan kelompok Pangeran Makabume. Yang terakhir nomor 20 yang menyebabkan VOC dibubarkan yaitu para pemimpin VOC melakukan korupsi dan ingin memiliki gaya hidup mewah. Yang kedua, VOC menjadi penanggung biaya perang besar. Yang ketiga, menjadi kalah persaingan dengan perdagangan Inggris dan Prancis. Dan yang keempat, terjadinya banyak perdagangan gelap yang dilakukan oleh pegawai VOC. Terima kasih, Bu.